malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Tadi waktu mau jalan ke sekolah, gimana perasaan dari rumah? Alhamdulillah karena hari ini hari Senin ya, tentunya jadi harus punya semangat yang lebih. Sudah dari liburan kan, jadi sudah menyiapkan semangat energi untuk kembali mengajar anak bangsa. Sepertinya gembira ya, sangat apa penuh semangat. Karena tugas mulia lah Bu ini. Iya Bu, jadi terkait kemarin kan saya sempat menghubungi Ibu ya bahwa saya itu ingin melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas kan. Kalau boleh saya tahu, Ibu nanti apa yang akan Ibu capai pada saat Ibu menyampaikan materi pembelajaran di kelas? Ya Bu. Kalau boleh tahu sekarang kelas berapa ya Bu ya? Ya. Itu di kelas 10 TITL 1 jurusan instalasi tenaga listrik. Itu mata pelajaran di DPK Bu. Jadi mata pelajaran memang kejuruan IPA anak listrik di kelas 10. Ya. Nah, kebetulan dalam materi kali ini masuk kelas nanti yang akan kita bahas itu tentang alat ukur. Jadi siswa itu diharapkan bisa mengetahui, menguasai, membaca dan sekaligus menggunakan dari alat ukur tersebut. Terutama pada minggu ini kita fokus membahas alat ukur multimeter. Kan alat ukur di besok tuh banyak. Nah, jadi fokus hari ini di multimeter dulu. Ya. Baik, jadi sangat menarik Bu ya, sepertinya yang disampaikan bahwa dalam pembelajaran nanti Ibu akan berupaya supaya siswa itu bisa menggunakan alat ukur, kemudian mulai dari dia membaca pengukuran hasilnya berapa ya, kemudian cara dia menggunakan menerapkan langsung untuk besaran listrik ya Bu ya. Jadi alat ukurnya tadi multimeter, Iya, kalau saya dengar tadi ya, sesuai penjelasan Ibu. Kemudian Ibu kalau boleh tahu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang Ibu sampaikan tadi? Oke, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu nanti akan ada diskusi kelompok. Tapi metode pembelajarannya itu dengan pembelajaran teman sejawat. Karena ketika belajar dengan teman sejawat, biasanya siswa itu akan lebih enjoy, dia merasa lebih nyaman karena sesama kawan ketika tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Puasa belum? Puasa. Kita ini dulu. Selamat pagi. Pagi. Semangat walaupun lagi puasa, semangat itu tetap Wajib. wajib. Karena kalau kalian udah semangat, otomatis kegiatan yang lainnya belajarnya jadi malas dan apalagi jalannya juga malas dan lain sebagainya. Jadi seluruhnya harus semangat. Oke, coba kita semangat dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, baiklah. Karena belajar aktivitas belajar saja tanpa sebuah niat yang dikaitkan sama Allah, maka pembelajaran itu tidak menjadi pahala ya Pak. Jadi kalau pengen belajar kalian dapat pahala harus diniatkan karena Allah. Dan supaya dapat keberkahan kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya Aldi ya. Pimpinlah doanya di. Belum mulai ada ini Amin.
tegangan. Kalau ampere meter berarti hanya untuk mengukur arus. Nah, ada tadi yang disebut dengan multimeter. Multimeter berarti bisa mengukur dari namanya multi kan? Berarti bisa mengukur tegangan. Nah, ini kita akan belajar tentang multimeter. Kalau multimeter ini pertama, kalian bisa menggunakan kalian kuasai. Kalian harus bisa menggunakan alat ukur, kalian bisa membaca alat ukurnya, dan kalian bisa mengecek komponen-komponen kelistrikan. Kalau tiga ini bisa kalian pahami, berarti pembelajaran berhasil. Oke? Kawan, itu akan lebih cepat nangkepnya kan, karena udah bertanya. Oke, nah ibu langsung bagi kelompoknya. Ini kelompok 2, 4, 5. Silakan maju ke sini, tolong. Fresh ya. Kemudian 2, 4, 6 itu juga satu kelompok ya. 2, 4, 6 satu kelompok. 2, 4 ini maju. Maju. Di sini beda apa? Buat di sini beda. Ini kalian kesini ada berapa ya? Ke belakang mau kesini. Bisa ibu berbicara? Studi, Gea, aku, Pemas, ini, ada nanti akan ada perwakilan kelompok yang maju ke depan. Ibu akan jelaskan kepada perwakilan kelompok. Dan ingat, tugas dari perwakilan kelompok harus memahami materi dan nanti menyampaikan kembali kepada kawan-kawannya yang ada di kelompok masing-masing. Siap? Yang lain selama ibu masih menjelaskan di depan, tolong kerjasamanya jangan dulu ya. Oke, sudah sebelumnya 2, 4 ke atas. Oke. Ini ada positif, ini ada negatif, jangan sampai kembali. Negatif, yang hitam itu di negatif. Nah, kemana lagi? Yang cepat ya. Yang ini? Sebelum menggunakan apapun, ketika kalian belum mengukur apapun, ini harus dikalibrasi. Apa kalibrasi? Menyatukan dua hati. Kalibrasi itu memposisikan ini dalam kondisi 0 supaya memang pengukurannya akurat. Ya memang caranya benar menyatukan. Oke, tapi ini harus diubah dulu ke ohm. Bisa dikali 0, bisa juga dikali 10, bisa juga dikali 100. Ini sudah lebih. Nah ini sampai ke 0 dikali di depan, karena kalau dari atas sampai itu bisa salah membaca. Setelah selesai, baru kita cek mau ukur apa. Kalau ini masih ingat apa namanya? Resistor. Kalau mau ukur resistor berarti dia mesti dikatakan kali ohm. Nah, dan ini adalah kalau untuk resistor bebas ya, nah yang flashnya bebas kita di atas kali tadi yang kayak di 5 kan, 50 jangan lupa dikali. Jadi 100 sama dengan 50 kali 100 5.000. Oke, selesai untuk sampai di sana ya. Nah selanjutnya ini baterai itu kalau tadi sumbernya baterai ya. Nah kalau di AC jangan lupa harus diputar ke AC. Jangan sampai kalian mengukur AC tapi posisi masih di DC, maka itu bisa menyebabkan
Guys, sini sih guys. Itu sih nggak? Eh. Itu kamu belajar dulu, kalau belum? Ketiga. Oh. Enggak buat tenaga. Kalian harus dari posisi santri. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisis kalian. Oke, silakan dari kelompok satu dulu. Teman-teman, saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan komponen ini. Baiklah, di sini nilai resistor lebih kurang 50 ohm, 5.000 ohm, dan komponen lainnya sepertinya masih berfungsi dengan baik. Jadi itulah. Oke, alhamdulillah seluruh kelompok sudah melakukan presentasi semua. Berarti pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Oke, mari sebelum kita pembelajaran kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang bisa diambil kesimpulan? Yang pertama, kalau untuk melakukan pengukuran resistor itu dilakukan di bagian AC atau arus dari PLN itu pastikan posisinya memang benar-benar berada di posisi saklar AC. Jangan sampai berada di tadi sudah itu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu pengen tahu bagaimana sih perasaan kalian, emosi kalian dalam pembelajaran Ibu. Jadi silakan nanti kalian tuliskan isi perasaan kalian di dalam kertas ini ya. Oke? Jadi boleh dengan smile, boleh dengan hal yang lainnya. Pokoknya isi perasaan kalian. Kalau sudah nanti ditempel di sini ya. Kalian sudah boleh tempel di sini. Ayo cepet. Oh ya, dia paling semangat ini. Kayak lebaran nih. Oke, lanjut cepet. Ayo cepet. Assalamualaikum Bu Messi. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga kondisinya sehat ya, alhamdulillah. Jadi ini Bu ya, kemarin itu kan kita sudah melakukan observasi ya di pembelajaran Ibu di kelas. Jadi setelah saya amati, saya ingin tahu. Setelah saya mengamati pembelajaran di kelas itu, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah ini pelaksanaan pembelajaran kemarin. Ya.
Alhamdulillah senang Bu ya. Karena dari proses pembelajaran tadi dengan rencana metode pembelajaran yang telah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana. Dapat dilihat dengan sikap siswa yang antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan mereka belajar dengan aktif karena kita kan berbasis praktek ya, jadi tidak merasa monoton. Itu Bu. Oh, iya. Artinya karena siswanya yang lebih aktif Bu ya, kemudian memang dia bentuknya praktek, jadi mereka tuh betul-betul apa ya, menjiwai ya, antusias, semangat ya. Kemudian kalau misalnya kemarin itu kan tujuan Ibu kan ingin mengetahui siswa itu bisa melakukan pengukuran Bu ya dengan alat multimeter ya Bu ya. Kemudian kedepannya sebagai tolok ukur kalau misalnya memang proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berhasil, itu dari mana nanti Ibu menilainya? Oke. Kalau ukur keberhasilan siswa pembelajar ya tentu sesuai dengan tujuan dari pembelajaran, itu siswa bisa menggunakan multimeter, membaca multimeter, menggunakan multimeter tersebut ketika nanti kan kita tujuan dari belajar alat praktik ini ketika maintenance di lapangan ada alat-alat kerusakan, siswa itu bisa menggunakan alat ukur tersebut untuk mendeteksi apakah alat ini masih berfungsi dengan baik atau tidak, atau ada harusnya putus dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam proses maintenance ini siswa bisa menggunakan alat ukur tersebut. Nah, berarti proses pembelajaran menggunakan alat ukur multimeter ini berhasil. Itu Bu. Iya. Jadi artinya nanti Ibu ingin anak-anak itu bisa mengaplikasikan Bu ya, Ya, dari betul. apa yang sudah disampaikan pembelajaran di kelas. Kemudian strategi yang saya lihat kemarin kan Ibu menggunakan bantuan dengan teman sebaya, teman sebaya sebagai tutor ya. Itu memang kelihatannya menarik Bu ya, karena kita lebih mengaktifkan siswa. Nah, kemudian yang ingin saya tahu nanti ke depannya bagaimana Ibu bisa mengatur lagi untuk penentuan, karena kan dalam siswa itu kan pasti punya sifat yang berbeda-beda ya Bu ya, kepribadian mereka, kemudian cara mereka berkomunikasi. Nah, bagaimana yang akan Ibu lakukan ke depannya lagi untuk menggunakan strategi yang memang kita berpihak kepada keinginan siswa. Oke. Kalau kemarin kan saya sudah menggunakan metode teman sebaya ini sebelumnya di kelas 12 ya, dan itu sudah berhasil karena kan sudah seperti halnya di sebelumnya kita sudah wawancara kemarin bahwa ketika kita menerapkan suatu metode di satu kelas belum tentu berhasil di kelas yang lain karena kan sifat siswa itu berbeda-beda. Nah, alhamdulillah ternyata di kelas 10 ini juga berhasil karena memang terlihat lebih enjoy siswa ketika belajar bersama dengan kawan. Nah, jadi dan juga di setiap kelompok itu kan ada siswa yang dianggap lebih kompeten lah dibandingkan siswa-siswa yang lain. Nah, siswa-siswa yang kompeten inilah yang nanti akan mengajari siswa-siswa yang lain. Sehingga kegiatan proses pembelajarannya itu tetap berjalan. Jadi siswa yang nggak bisa tuh kan ketika mau bertanya kepada guru agak segan. Nah, ketika langsung bertanya kepada siswanya, ya mereka kan merasa ya teman sebaya kan, ya biasa saja. Nah, nanti kedepannya pingin merencanakan proses pembelajaran lagi yang lebih menarik lagi, yang siswa bisa enjoy dalam belajar, dan tentunya apalagi praktek ini memang menuntut siswa itu untuk bisa ya, nggak hanya sekedar sebatas teori. Dan rencana kedepannya pengen ada project kayak itu, jadi supaya memang siswa itu memang benar-benar bisa tahu ya di mana batas kemampuannya. Project ini kan alat ukur di sekolah kita ya agak terbatas, kayak kenapa kemarin ada juga diskusi kelompok gitu ya, karena alat ukurnya terbatas, sehingga dengan keterbatasan ini jangan sampai juga menghambat pembelajaran siswa, makanya kita buat kelompok. Nah, supaya siswa itu bisa yang minimal paling tidak satu alat tuh 3 orang seharusnya, paling banyak atau 2 orang lah kan, yang memang sebagusnya satu siswa satu alat gitu. Nah, untuk mengatasi ini saya pengen membuat sebuah project yang memang menggunakan alat bahan-bahan bekas yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita buat alat ukurnya mungkin yang sejenis dengan multimeter kayak, tapi menggunakan dari barang kayak
rangkanya itu menggunakan dari barang-barang bekas yang sering ditemukan itu, sehingga siswa memang benar-benar terimplementasikan, dan efeknya nanti ke depan ya siswa bisa menggunakan satu alat ukur itu tidak terlalu banyak siswa gitu, sehingga tidak terlalu padat dalam kelompoknya. Jadi artinya dari paparan Ibu tadi, ke depan itu Ibu akan melakukan atau suatu ini ya, memberi penugasan ya kepada siswa untuk membuat yang namanya alat ukur, jadi dalam bentuk suatu proyek, di mana penggunaan pembuatan ini dia menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi artinya pemanfaatan ya Bu ya, pemanfaatan barang-barang yang tidak berguna tapi bisa digunakan kembali untuk membuat alat ukur. Jadi nanti Bu ya, kalau boleh tahu itu kira-kira berapa lama waktunya Bu Ibu kasih kepada siswa untuk pengerjaan proyeknya? Oke. Untuk perencanaan kan untuk siswa merencanakan dulu kira-kira yang komponen mudah ditemui itu ide perencanaannya lah itu sekitar 1 minggu, dan proses pelaksanaannya itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi waktu yang kita berikan itu 3 minggu dulu. Andaikan memang belum selesai itu masih ada toleransi 1 minggu, yaitu 1 bulan. Jadi kan, tapi setelah itu ya wajib selesai. 1 bulan itu adalah batas maksimal. Terus Ibu Gitu ya. Oke, jadi artinya Ibu akan menetapkan waktu jadi ya antara 2 sampai 3 minggu. Nah, kemudian untuk sistem Ibu memantau tugas kemajuan siswa itu gimana Bu? Kemajuan proyeknya nanti. Oke. Ya sempat terjadi di beberapa kelas yang di semester lalu Bu ya. Jadi ada sempat kecolongan ketika membuat proyek itu di rumah. Ternyata ada salah satu kawannya itu tuh yang kecoplos bahwa mereka proyek itu oleh kalau bahasa kotanya ngupah gitu. Nah ternyata orang lain yang buat, ketika sampai di sekolah ya bawa produk jadi gitu. Nah sehingga untuk mengatasi hal ini saya antisipasi, ketika di minggu kedua itu siswa harus membawa proyek yang telah mereka selesaikan sampai dimanapun selesainya. Maksudnya nggak mesti harus selesai, kan tahapnya belum selesai waktunya. Jadi apapun yang telah mereka kerjakan itu harus dibawa di minggu kedua. Jadi saya bisa memantau sampai di mana sih kemajuannya. Jadi di minggu kedua itu akan kita manfaatkan memang prakteknya di sekolah. Biasanya saya tuh meminta izin kepada sekolah untuk siswa membawa HP. Karena kan sekolah kita tidak diperbolehkan membawa HP ya. Jadi meminta siswa untuk diizinkan membawa HP, karena saya ketika berbasis project selalu meminta siswa itu untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka itu dari awal hingga akhir. Nah, supaya setelah dari sana itu siswa harus mengupload ke YouTube. Jadi Oke Bu Messi, jadi tadi paparannya sudah sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya Ibu sudah menyampaikan target kedepannya nanti bahwa siswa akan mengerjakan proyek berupa menggunakan alat-alat atau bahan yang ada di sekitar, bisa digunakan kembali untuk membuat alat ukur multimeter. Kemudian Ibu sudah sampaikan bagaimana Ibu memonitoring pekerjaan siswa. Nah, kemudian yang ingin saya tahu juga Bu ya, itu kan Ibu sudah kasih target antara 2 sampai 3 minggu. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka itu tidak selesai pada batas waktu yang sudah ditentukan? Apakah Ibu akan menambahkan lagi kesempatan kepada mereka Bu untuk menyelesaikan? Oke, sebenarnya tadi sudah sempat saya sampaikan toleransinya itu hanya satu minggu, ada lagi kan. Jadi pas 1 bulan itu mau tidak mau harus selesai. Biasanya itu selesai, walaupun ada jika tidak biasanya hukuman yang akan saya berikan itu kalau kalian belum menyelesaikan dalam 1 bulan, maka kalian harus membuat proyek kedua. Jadi 2 proyek sekaligus harus dikerjakan supaya siswa gak berpikir juga 1 proyek saja berat, bagaimana 2 proyek gitu. Biasanya hal tersebut memotivasi siswa ya untuk harus selesai, karena kan tidak hanya sekedar cukup selesai di proyek, mereka ada tugas tambahan lagi, harus mengupload ke YouTube, harus mencari yang like, harus mencari yang komen, yang view supaya siswa kedepannya juga bukan hanya sekedar fokus dengan maksud saya tuh siswa juga bisa berwirausaha ke depannya, kayak youtuber sekarang, walaupun mereka jurusan instalasi tenaga listrik, jangan sampai mereka nggak tahu dengan IT gitu ya. Mereka sering komen kepada saya,
Bu kami kalau listrik apa sih kami harus nggak belajar kayak PSBT lah. Iya, iya. Iya, tetapi kan sekarang dunia sudah teknologi, sudah canggih, mereka sudah lahir di dunia teknologi, maka mau tidak mau mereka harus mampu bersaing dalam dunia sekarang gitu. Makanya di selingan tugas itu saya membiasakan mereka dengan kegiatan tersebut supaya kedepannya walaupun tidak lulus tembus di BUMN, tapi mereka sudah bisa membuka peluang-peluang usaha sendiri. Oke, sangat luar biasa. Semoga Bu ya harapan ini akan bisa terlaksana. Kemudian kemarin kan waktu di awal praobservasi kita sudah sempat wawancara juga. Kemudian saya tanya kepada Ibu bagaimana rentang nilai kira-kira kalau misalnya kita kasih nilai. Ibu menyampaikan itu nilainya 85 ya. Kalau sekarang setelah Ibu melaksanakan pembelajaran itu artinya kan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi supaya kita bisa mencapai nilai yang sempurna. Kalau menurut Ibu nih kedepannya tuh apa yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi supaya bisa kita capai nilai sempurna tadi? Oke. Ya, sejujurnya praktek tanpa teori ya. Bedanya kita sama orang di Cinde sama mereka kelas di pinggir jalan itu kan anak pendidikan tuh tahu teori ya. Itu yang membedakan pendidikan sama mereka yang hanya sekedar praktek dan praktek. Nah, sebenarnya kekurangannya itu di teori. Ketika menuju kepada praktek bagaimana K3 dan lain sebagainya itu sangat kurang apa ya? Referensi buku ya paling hanya di internet. Nah sehingga ke depan tugas saya itu bagaimana sih siswa tuh kan ketika belajar teori aduh males banget gitu, pengen langsung praktek padahal mana mungkin bisa praktek tanpa adanya teori, apalagi kan kita terbatas pembelajaran, bukan kayak memang pekerja kan memang setiap hari mengerjakannya. Makanya jadi pengen mencari lagi metode pembelajaran yang pas dan meningkatkan lagi literasi saya sebagai seorang guru ya, karena guru itu walaupun dia sudah menjadi guru tapi tetap harus belajar lagi sehingga bisa mengcover pembelajaran dengan sebaik mungkin. Oke Bu, semoga Bu ya apa yang Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana. Jadi kita sebagai pendidik memang harus akan berupaya untuk mengupgrade kemampuan kita sebagai guru supaya anak didiknya tertular. Ya Bu, terima kasih atas waktunya sudah berbagi pengalaman. Saya juga banyak belajar dari apa yang telah Ibu lakukan di kelas, kemudian apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kedepannya kita sama-sama akan memperbaiki tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih Bu ya waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.